Sahabat, sudah lihat tadi hasil screenshot saya yang saya buatkan shot tadi. Saya screenshot dari sebuah status seseorang di sebuah grup. Seorangnya tidak akan saya sebutkan dan grupnya juga tidak akan saya sebutkan. Nah, tadi kalau dibilang itu statement, kemungkinan statement yang sangat ngawur sekali. Kalau dibilang itu memang realita di masyarakat, saya pengen buktinya. Itu di mana, daerah mana, pelakunya siapa, dan yang jelas kondisionalnya seperti apa, secara realitanya seperti apa. Nah, ini kalau saya tanggapi, yang jelas yang pertama tadi, ini saya bacakan ya. Sawah kebun habis buat acara ritual-ritual bid'ah, kedok tahlil. Anak cucunya harus pindah-pindah ngontrak rumah. Nah, ini kalau saya bilang fitnah ini benar-benar fitnah yang keji. Karena saya pengen tahu kalau memang itu fakta di lingkungan, itu di daerah mana kok sampai jual kebun, jual sawah, jual rumah hanya untuk ritual tahlil. Dia bilang ritual bid'ah berkedok tahlil. Nah, karena dia mau menyebutkan tahlilan sudah was-was. Nanti kalau tahlilan dia yang kena salah, karena tahlil itu ternyata ya memang mengucap lafadz la ilaha illallah. Kalau dia menyalahkan itu ya tentunya salah. Nah, untuk kali ini yang jelas ini sebuah status yang memang dibagikan di media sosial Facebook di sebuah grup. Ini saya screenshot tadi yang pertama, yaitu sawah kebun yang habis tadi. Ya, ini saya bilang ini fitnah. Fitnah yang sangat keji, fitnah yang hanya tujuannya untuk menjatuhkan orang-orang yang sering melakukan amaliyah, yaitu tahlilan, kirim doa, yasinan dan lain sebagainya. Nah, tapi saya juga akan jawab secara ilmu. Secara ilmunya gini yang jelas. Ritual ataupun yang disebut, kalau kita tidak menyebutnya ritual tapi amaliyah, karena memang itu sering kita pakai, kita amalkan dalam kehidupan kita, terutama warga Nahdliyin. Nah, tahlilan, yasinan, kirim doa, manakiban, mauludan dan lain sebagainya itu memang amaliyah yang dilakukan oleh Nahdliyin. Nah, di sini terkait dengan sawah kebun yang sampai habis terjual, ini perlu diberikan pemahaman bahwasanya acara tahlilan, kirim doa, yasinan dan lain sebagainya itu bukan hal yang wajib. Nah, kalau di situ disebutkan hal yang tidak wajib, tentunya tidak harus melakukan. Kalaupun kondisi keluarga memang tidak ada, ya tidak perlu melakukan, cukup berdoa saja. Keluarga mungkin yang ditinggalkan ada anak, beberapa anak atau istrinya atau suaminya yang memang ditinggalkan dari almarhum, ya melakukan doa bersama saja, tidak perlu melakukan acara yang besar itu. Nah, karena di sini merupakan tadi fitnah ya, yang tertera di sini ini sebuah fitnah. Ya, ini fitnah yang luar biasa kejamnya ini. Hanya untuk menjatuhkan, membuat statement paradigma orang beranggapan bahwasanya acara tahlil ini acara yang merugikan. Umum lah, coba sampean tanyakan di seluruh Indonesia ini, terutama di wilayah Jawa, apakah itu sebuah paksaan? Tentu tidak. Kalaupun mereka mau memberikan sesuatu untuk yang hadir dalam acara itu, yaitu seikhlasnya dia. Berupa air putihkah, mungkin air yang hanya dikasih teh tawar, ataupun apapun yang dikasihkan itu kita terima. Tidak ada yang mewajibkan harus A, harus B, harus C. Kalaupun ada yang mewajibkan, itu bukan kesalahan amaliyah, tapi kesalahan individual, atau bisa jadi kesalahan adat yang terjadi di lingkungan itu. Jadi jangan dikaitkan dengan tahlilannya, tapi adatnya itu yang perlu kita perbaiki. Jangan tahlilannya yang kita perbaiki. Tahlilannya sudah benar, karena dalam ritual itu tentu pasti pertama baca Quran, kedua zikir, yang terakhir ditutup doa. Dan semuanya itu yang dilakukan baik, tidak ada di situ kemaksiatan. Tahlil sambil minum khamar tidak ada, tahlil sambil karaokean tidak ada. Tentunya tidak ada yang seperti itu. Itu bukan maksiat. Nah, kalau ritualnya memang ataupun amaliyahnya itu tidak ada maksiat gitu loh. Kalaupun terkait dengan mengeluarkan biaya yang besar, itu terkait dengan adat lingkungan gitu. Ya itu kalau memang terjadi, kalau toh itu memang fakta seperti itu, yang wajib diingatkan ada lingkungan itu. Boleh melakukan acara itu,
Tetapi jangan memberatkan sohibul bait atau sohibul musibah. Itu yang wajib diingatkan seperti itu. Kalau memang terjadi loh ini. Tapi kalau saya yakin ini fitnah, hanya buat-buat aja supaya paradigma orang yang membaca status dia ini mengikuti dia. Nah, tentunya seperti itu. Kalau saya sendiri tidak percaya ada status seperti ini. Nah, kemudian hasil screenshot yang kedua. Ini dia sampai nangis maksa ingin ikut temannya berburu nasi kotak di rumah duka. Ku bilang jangan, kasihan dia orang miskin. Berburu nasi kotak, emangnya kamu Drun? Nah, emangnya kamu yang suka berburu nasi kotak, berburu nasi bungkus? Ini tidak ada urusan itu. Gitu loh. Di sini urusannya mendoakan. Dikasih nggak dikasih niatnya mendoakan. Nanti pasti ada yang muncul statementnya, alah kalau tidak dikasih makanan juga nggak ada yang hadir. Kata siapa? Kalau nggak dikasih makan tidak ada yang hadir. Kalaupun memang terjadi fakta dan itu tidak hadir, di mana? Gitu loh. Di mana? Itu yang seperti itu. Tunjukkan, jangan hanya buat statement status yang menggiring opini orang ke arah orang yang melakukan amaliyah tahlil itu negatif. Itu kalau perlu buktikan faktanya. Faktanya apa? Positif semua gitu loh. Pertama, orang yang tahlilan katanya mengeluarkan harta yang banyak, merugikan dia sudah yatim, terkena musibah, ditinggal orang tuanya, malah harus menyediakan makanan dan lain sebagainya. Urusnya kan makanan lagi. Nah, kamu harus tahu ketika orang takziah itu banyak yang membawa sumbangan. Di daerah saya, ini di daerah Lampung Timur seperti itu. Di daerah Jawa kawan-kawan saya santri banyak mengatakan dia memang seperti itu. Kalau yang seperti ini tadi, ini sampai nangis, ini ceritanya kan adiknya ingin ikut doa bersama tahlilan ngejar nasi kotak. Yaitu adikmu itu yang salah gitu loh. Otaknya harus dibenarkan. Jangan ngejar nasi kotak, ikutlah mendoakan dapat nasi kotak atau tidak itu bukan urusan. Itu nggak wajib. Sekali lagi saya bilang tahlilan tidak wajib. Mendoakan secara bareng-bareng dengan lingkungan memberikan makanan tidak wajib gitu loh. Yang mau bagus karena di situ ada unsur sedekahnya, ada unsur mendoakannya, itu bagus. Kalaupun tidak karena kemampuan itu tidak apa-apa. Anak-anak familinya dikumpulkan, doa bersama bagus gitu loh. Cari yang misal di rumah itu nggak ada yang bisa menjadi rois, ya undanglah di situ ustadznya, minta keikhlasan. Kalau dia benar-benar ustadz yang benar, dia pasti mau gitu. Saya sendiri senang seperti itu. Kalau orang itu ngomong jujur, Mas tolong bantu, tolong baca doa untuk ngirim orang tua saya sudah meninggal, ini acara 100 hari, 7 hari dan lain sebagainya, tapi tidak dikasih apa-apa, saya senang. Alhamdulillah saya senang seperti itu. Kenapa? Karena dia sadar yang wajib itu mendoakan. Kalaupun mau ngasih sesuatu itu tidak wajib. Kalaupun dia mau termasuk hitungan sedekah buat dia. Enggak dikasih pun enggak apa-apa gitu loh. Jadi jangan terus yang ini diangkat terus ke media sosial supaya opini masyarakat umum, orang awam yang Islamnya masih awam, dia tidak tahu tentang tahlilan, tidak tahu tentang yasinan, tidak tahu tentang amaliyah orang-orang Nahdiyin ini, kemudian beranggapan mempunyai opini negatif bahwasanya Nahdiyin ini merugikan. Na'udzubillah min dzalik. Tolonglah belajar lagi. Jangan buat-buat statement yang seperti ini. Tanya kepada ulama, tanya kepada kiai. Cari guru yang benar. Itu loh. Banyak kok orang-orang yang dulu menentang dan akhirnya mau berdialog dan akhirnya terbuka pikirannya. Hanya saja dia memang tidak mau melakukannya. Itu pun kita tidak memaksa untuk dia mengikuti untuk melakukan, tidak. Itu kebebasan karena di sini tadi hukumnya apa? Tidak wajib. Di sini mubah. Kalaupun sampai meningkat hukumnya hanya sampai sunnah. Sunnahnya itu apa? Mendoakannya, wajib mendoakannya. Sunnah mengadakan ritualnya atau mengadakan amaliyahnya itu tidak sampai wajib. Yang haram memang memberatkan, itu yang haramnya itu di situ. Di sini tadi tidak ada unsur memberatkan. Nah, jadi ini ya, tolong bisa dipahami. Kalaupun melihat statement dari status-status di grup yang memang memojokkan Nahdiyin, tentu saya tidak akan tinggal diam dan saya akan menjawab itu terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.